Berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Sementara yang lain yang sudah berteriak-teriak gedor-gedor, tapi katakan, kami tidak mengenal kami, maka nyala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tadi dalam bacaan yang pertama juga digambarkan begitu indah oleh Santo Yohanes lewat kitab Wahyu, bahwa setiap pribadi manusia itu menulis sejarah kehidupan dan digambarkan atau diungkapkan sebagai kitab kehidupan. Maka sejak kita lahir yang mulai tak berdaya, kitab kehidupan itu sudah mulai tertulis. Tentu ketika kita masih kanak-kanak, ya sudah semua masih bersih, masih putih. Tetapi ketika sudah mulai, ya kita mulai bisa berjalan, berbicara dan lain sebagainya, di sana ada rupa-rupa hal yang akhirnya bagaimana kita hidup menjalani kehidupan itu. Dan itu gambaran 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh bisa sangat mewarnai kitab kehidupan kita. Dan masing-masing dari kita pasti tidak ada yang sama, masing-masing khas. Sehingga kalau kita misalnya masih sekolah kuliah, kita bisa nyontek. Tapi dalam kitab kehidupan ini kita tidak bisa nyontek, karena masing-masing akan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Dan digambarkan bahwa masing-masing akan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi semua sudah tertulis di sana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini kita bersama-sama mengungkapkan rasa kasih kita, hormat kita kepada Mama, Oma kita, Ibu Margareta Trisna. Beliau telah membuat kitab kehidupan selama 91 tahun. Tentu kitabnya tebal, kita bayangkan sangat tebal dibandingkan kita yang saya masih umur siapa termuda di antara kita. Jadi masing-masing ketebalannya sesuai umur kita masing-masing. Nah, kita bisa melihat ini kitab kita ini warnanya apa? Banyak birunya, banyak hitamnya, banyak merahnya, dan lain sebagainya. Kita masing-masing memberikan warna di dalam kitab kehidupan. Begitu pula mama kita, oma kita, saudari kita, Ibu Margareta Trisna. Beliau telah menulis banyak kitab kehidupan. Dan tentu yang sungguh bisa merasakan adalah kita, orang-orang yang mencintai anak-anak, menantu, cucu-cucu, cicit, ya semua mengalami bagaimana beliau sebagai seorang ibu, saya yakin dan percaya, berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Dan juga dulu sebelum menikah misalnya, tentu dia juga berusaha berjuang untuk menjadi pribadi yang baik, yang terbaik, yang tidak akan mengecewakan orang tua, keluarga. Dan karena itu usaha-usahanya itu dengan sendirinya juga membentuk kepribadiannya, sehingga kemudian beliau menikah, lalu kemudian ya lahirlah anak-anak dari yang tertua sampai yang termuda, lalu kemudian anak-anak mulai menikah, lalu juga kemudian lahirlah cucu-cucu, ada juga yang sudah menikah, akhirnya ada cicit, sehingga Mama Trisna ini cukup berbahagia karena bisa mengalami